Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di perkuliahan secara daring. Pada kesempatan ini saya akan kembali menjelaskan sedikit tentang materi yang sebelumnya pernah saya jelaskan di pertemuan secara tatap muka, ya, tentang Carnot map 4 variabel, ya. Di pertemuan yang lalu kita pernah membahas sedikit tentang bagaimana model K-map untuk 4 variabel, ya. Jadi untuk model 4 variabel, jadi modelnya seperti ini, ada bagian vertikalnya AB, ya, kemudian horizontalnya CD, ya. Ini model yang pertama. Atau model yang kedua, ada yang model seperti yang di bawah ini, ya. Di vertikalnya CD dan horizontalnya AB, ya, dengan susunan bisa diperhatikan seperti ini, ya. Ini susunannya untuk model yang pertama, kalau model yang kedua ini susunannya, jadi hampir sama, ya. Baik, kita lanjut. Kalau ini dengan model yang W, X, Y, Z. Kalau di atas kan A, B, C, dan D, ya. A, B, C, dan D, karena selain model A, B, C, dan D atau variabel inputannya A, B, C, dan D, juga ada W, X, Y, Z, ya. Tapi hampir sama saja, hampir sama. Ini hanya perbedaan nama variabel saja dari model inputannya. Saya lanjut ke desain pemetaan K-map untuk 4 variabel. Ini untuk model yang pertama, ya, atau model yang kedua ini. Ya, model yang kedua kelihatan, ya. Jadi desain pemetaan K-map untuk 4 variabel itu bisa diperhatikan di layar, ya. Kelihatan, ya, jelas, ya. Ya, kemudian dari gambar ini bisa dilihat untuk bagian A aksen ini bisa dilihat, karena 00 ini kan bagiannya A, ya, 00, maka bagiannya adalah A aksen, ya. Dua kolom ini bagian dari A aksen. Kemudian bisa dilihat pada bagian, karena ini kan AB, berarti yang bit pertama ini adalah bagiannya A, ini 1, ini juga 1 sama, maka ini adalah bagiannya A, Kemudian kita lanjut ke B. Mana B? Nah, ini bagian B, ya. Bisa dilihat B itu, ya, karena ini B di posisi yang kedua, maka ini B ini adalah B, bagiannya B. Dua kolom ini yang saya tunjuk ini adalah bagiannya B. Kemudian B aksen, ya, bisa dilihat ini kan bagian yang saya beri tanda kan bagiannya dari B, ya, 00, maka nilai yang samping kiri dan samping kanan ini, ya, ingat sekali lagi, kolom samping kiri dan samping kanan ini adalah bagian dari B aksen. Nah, kemudian bagian C, kita perhatikan bagian C, bisa dilihat CD, berarti ini bit yang pertama ini adalah bagiannya C, ya, karena C yang pertama di sini. Kemudian kita lihat bagian C, karena dua-duanya ini adalah 0, ya, yang pertama ini, maka ini adalah bagian dari C aksen, ya. Ini yang yang saya beri tanda ini, yang saya lingkar ini adalah bagian dari C aksen. Kemudian C itu bagiannya mana ini? Bisa dilihat juga 1, ini juga 1 sama, ya, di bagian depan, maka bagian ini adalah bagian dari C, ya, bagian dari C. Kemudian bagian D bisa dicek dari urutannya C, D, maka yang kedua, bit yang kedua ini adalah bagian dari D. Oleh sebab itu, kolom yang di tengah, dua kolom yang di tengah ini adalah bagian daripada D, ya, bagian daripada D. D aksen yang mana? Ya, bisa dilihat ini bagian D aksen adalah kolom, bukan kolom, ya, baris, ya. Mohon maaf, saya ulangi. Ini baris, dua baris yang di tengah-tengah ini adalah bagian dari D. Kemudian baris yang pinggir, atas dan di bawah ini adalah bagian dari D aksen. Nah, itu desain dari pemetaan K-map, ya, desain dari pemetaan K-map. Oke, kita lanjut ke sebuah contoh. Nah, ini penting dalam menentukan
itu bagian atau inputan apa, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan dan pernah saya jelaskan juga. Untuk 0 kotak terlingkup berarti 0 ya, tidak ada bagian. Kemudian apabila ada satu kotak terlingkup, ada satu kotak, maka nanti outputnya itu pasti 4 variabel. Sudah saya jelaskan dulu. Kemudian 2 kotak ya, kalau 2 kotak maka akan ada 3 input variabel. Jadi kalau ada 2 kotak seperti ini ya, ini 2 kotak yang tercover ya, maka ini adalah bagian dari 3 output variabel. Kemudian ada 4 kotak terlingkupi seperti ini. Ini maka akan ada 2 variabel, 2 variabel output yang akan digunakan atau terpakai ya. Kemudian apabila ada 8 terlingkup, ini contohnya 8 ya. Yang 8 ini contohnya, maka akan ada 1 variabel output. Ini yang tadi contohnya yang 1 variabel ya, 1 kotak terlingkupi yang di bawah ini. Nah ini 1 kotak terlingkupi, maka ada 1 atau ada 4 variabel ya. Begitu seterusnya. Ya, mudah-mudahan penjelasan singkat ini bisa dipahami sebagai latihan contoh soal ini, contoh pengcoveran ya. Contoh pengcoveran dari kamap 4 variabel. Ini yang kamap untuk LT yang ini ya. Kemudian ini untuk EQ dan ini untuk GT ya, contoh pengcoverannya. Yang pertama bisa dicek, bisa dilihat. Yang pertama ini ya. Yang C yang bagian ini ya, berarti ini bagiannya adalah kalau ada 4 berarti 2 ya. Aturan yang tadi, apabila ada 4 maka akan 2 output. Ini kan 4 ini. Maka 2 output yang ini. A aksen C, kan ini kan bagian A aksen ya. Ini bagian A aksen. Bagian A aksen. Maka aksen C ya. Kemudian yang berikutnya ada 2 yang terlingkupi ya, ini ya. Nah, ini bagian dari A aksen, kemudian B, dan D ya. Ini dia. Jadi bisa dipahami ya, bisa diamati secara pelan-pelan untuk lebih memahami dari bagaimana contoh penyederhanaan persamaan menggunakan kamap ya, menggunakan kamap. Baik, untuk latihannya sudah saya siapkan, ini ada 1, 2, 3, silakan teman-teman kerjakan latihan ini dan nanti akan saya buatkan tempat pengumpulan jawabannya di e-learning ya, di e-learning. Ini contoh latihan sederhanakan persamaan logika di bawah ini dengan kamap, nanti dikumpulkan di e-learning ya, dan saya buatkan bank untuk mengumpulkan hasil latihan ini. Demikian untuk hari ini, untuk pertemuan kali ini saya akhiri. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabili rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.